Hai semua, perkenalkan nama saya Herlina dengan NIM D1A118017 dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan analisis tren dalam jurnal analisis peramalan penjualan produk keripik pisang kemasan bungkus. Langsung saja, analisis peramalan adalah metode untuk memperkirakan suatu nilai di masa depan dengan menggunakan data masa lalu. Peramalan juga diartikan dengan sebagai seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian pada masa yang akan datang, sedangkan aktivitas peramalan merupakan suatu fungsi bisnis yang berusaha memperkirakan penjualan dan penggunaan suatu fungsi bisnis yang berusaha memperkirakan penjualan dan penggunaan suatu produk sehingga produk itu dibuat dalam kuantitas yang tepat. Peramalan yang dibuat selalu diupayakan agar dapat menimbulkan pengaruh ketidakpastian terhadap perusahaan. Peramalan bertujuan mendapatkan peramalan forecast, absolute error, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah metode peramalan, metode moving average. Moving average merupakan metode yang paling sering digunakan dan paling standar. Moving average adalah suatu metode peramalan umum dan mudah untuk analisis teknis. Moving average menyediakan metode sederhana untuk pemulusan data masa lalu. Metode ini berguna untuk meramalkan ketika tidak terjadi tren. Gunakan estimasi berbeda untuk mempertimbangkan hal ini. Disebut dengan bergerak karena sebagai data baru yang tersedia, data yang tertua adalah tujuan utama dari penggunaan rata-rata bergerak adalah untuk menghilangkan atau mengurangi acakan dalam deret waktu. Teknik rata-rata dari nilai ini kemudian menggunakan nilai rata-rata tersebut sebagai ramalan untuk periode yang akan datang. Selanjutnya, rata-rata bergerak sederhana atau tunggal, simple moving. Rata-rata bergerak sederhana atau tunggal, simple moving average adalah salah satu cara untuk mengubah pengaruh masa lalu terhadap nilai tambah sebagai ramalan adalah dengan menentukan sejak awal berupa jumlah nilai pengamatan masa lalu yang akan dimasukkan untuk menghitung nilai tengah. Untuk menggambarkan prosedur ini digunakan istilah rata-rata bergerak karena setiap muncul pengamatan nilai rata-rata yang baru dapat dihitung dengan membuang nilai observasi yang paling tua dan dimasukkan ke dalam pengamatan yang terbaru. Dan yang selanjutnya adalah rata-rata bergerak berganda. Untuk mengurangi galat sistematis yang terjadi bila rata-rata bergerak dipakai pada data berkecenderungan, maka dikembangkan metode rata-rata bergerak linear dan merupakan rata-rata bergerak dan menurut simbol dituliskan sebagai MA. M kali N, di mana MA adalah M periode dari MAN periode. Prosedur peramalan rata-rata bergerak meliputi 3 aspek. 1. Penggunaan rata-rata bergerak tunggal pada waktu T. 2. Penyesuaian yang merupakan perbedaan antara rata-rata bergerak tunggal dan ganda pada waktu T. 3. Penyesuaian untuk kecenderungan dari periode T ke periode atau ke periode T. Penyesuaian 2 paling efektif bila tren bersifat linear dan komponen galak acaknya tidak begitu kuat. Penyesuaian ini efektif karena adanya kenyataan bahwa MA tunggal tertinggal lagi di belakang. Hasil dan pembahasan. Di samping kiri bisa kita lihat rumus-rumus metode trend analis. Sebelum pengolahan data dilaksanakan, sebaiknya dilakukan plot data terlebih dahulu. Karena plot data kita dapat mengetahui pola data yang akan kita ramal sehingga memudahkan kita dalam melakukan peramalan berdasarkan plot dari data penjualan atau data distribusi bersifat musiman. Hal ini berdasarkan plot data yang telah dilakukan cenderung turun naik. Nah, di sini dapat kita lihat grafik dan tabel-tabel dalam analisis tren. Teman-teman bisa melihat di gambar tersebut dan bisa membacanya. Metode trend analysis. Dari output tabel 4 didapat bahwa nilai forecast untuk periode berikutnya yaitu sebesar 1121424, nilai MAD sebesar 1613539, nilai MSE sebesar 5574416, bias mean error sebesar 0 dan
dan standar error sama dengan 242.947. Berdasarkan output tersebut dapat kita artikan bahwa tingkat kesalahan peramalan sebesar 1613539 untuk MAT dan 1613539 untuk MSE. Untuk pola distribusi grafik peramalan terlihat bahwa metode ini mempunyai sumpangan yang kecil dibanding dengan metode exponential smooth width trend. Dapat kita lihat pada tabel forecasting result trend analysis. Selanjutnya, untuk melakukan forecasting kita dapat menggunakan metode moving average, exponential smoothing width trend and trend analysis untuk mendapatkan nilai terkecil dari peramalan berdasarkan pengumpulan dan pengolahan data serta nilai analisa yang sudah dilakukan. Maka dapat kita bandingkan bahwa dari segi tingkat kesalahan serta perangkingan trend analisis mempunyai tingkat kesalahan yang lebih kecil dibandingkan dengan metode lainnya. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.